Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhillin wa qa'idil birril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamirin wa ashabihil hadin al-muhtadin ila yaumiddin. Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yashrufu qalbu suwarul aqwan muntabi'atan fi mir'atihi am kaifa yarahulu ilallah wa huwa muqabbalun li syahwatihi am kaifa yatma'u ay yadkhula hadratallah wa huwa lam yutahhir min janabati ghafratihi am kaifa yarhulu ayyafhama daqa'iqal asrar wa hum lam yatub min hafwatihi wallahu alam bihaqiqatil murad. Bagaimana akan dapat bercahaya seseorang yang gambar dunia ini terlukis dalam cermin hatinya? Bagaimana berangkat menuju kepada Allah padahal ia masih terbelenggu oleh nafsu syahwatnya? Bagaimana akan dapat makhluk menjumpai Allah padahal ia belum bersih dari kelalaiannya? Bagaimana ia berharap akan mengerti rahasia yang halus dan tersembunyi padahal ia belum bertobat dari keliruannya? Hadratul Muhtaramin, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan membahas tentang suatu makalah yang selanjutnya yang telah menerangkan tentang masalah uzlah. Pada kesempatan yang kemarin kita membahas tentang masalah uzlah. Uzlah adalah kita menjauhi diri dalam arti itizalul khisalil madmumah, menyendiri atau menjauhkan dari tingkah-tingkah yang jelek. Uzlah itu ada yang dengan hati dan diri, dan juga dengan hati, ada uzlah dengan hati. Jadi uzlah itu terbagi dua. Dalam pembahasan kali ini musannif menerangkan bagaimana jasad bisa uzlah sementara hatinya tidak uzlah, masih dipenuhi oleh suatu haliah dunia. Nanti di sini sebutkan 4 perkara yang menyebabkan hati kita tidak bisa uzlah, artinya menyendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesuatu yang bersamaan, dua hal itu mustahil, seperti diam dan bergerak. Kalau kita diam, pasti kita tidak bergerak. Kalau kita bergerak, pasti diam. Kalau ada cahaya, pasti hilanglah malam, gelap. Kalau datang gelap, maka hilanglah cahaya. Kalau umpama kita berbicara, maka kita tidak diam. Kalau kita diam, berarti kita tidak berbicara. Kalau kita makan, maka otomatis kita tidak minum. Kalau kita minum, otomatis kita tidak makan. Tidak ada satu perkara yang dikerjakan dalam satu waktu. Pasti dua hal yang dikerjakan satu waktu itu adalah mustahil. Ketika kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak akan ingat oleh hadiah dunia. Tetapi sebaliknya, ketika kita ingat dunia, maka kita tidak akan ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Uzlah dalam artian hati kita ini harus bukan dengan jasad saja. Untuk zaman sekarang, uzlah itu tidak perlu ke gunung, tidak perlu ke tempat-tempat yang sepi
uzlah cukup dengan menyendiri, cukup menyendiri, menjauhi sesuatu yang tercela. Jadi yang penting hati kita tidak uzlah, hati kita tidak sepi, tapi yang diuzlahkan itu adalah hati kita. Mengapa hati kita itu tidak bisa uzlah, tidak bisa menjauhi sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertama katanya, karena dalam hati kita ada penyakit, yaitu hubbud dunya. Hubbud dunya adalah cinta kepada dunia. Dunia itu termasuk cinta kepada harta, cinta kepada jabatan, cinta kepada wanita, dan cinta kepada sesuatu yang bersifat materi. Jadi hubbud dunya, kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu hubbud dunya ra'su kullu khati'atin. Cinta kepada dunia adalah utama dalam segala suatu kesalahan. Sesuatu yang menjadi pondasi segala kesalahan adalah hubbud dunya. Orang maksiat karena cinta kepada dunia. Orang mencuri karena cinta kepada dunia. Orang zina karena cinta kepada dunia. Orang mabuk karena ada dalam dirinya hubbud dunya, cinta kepada dunia. Dan hubbud dunya itu, cinta kepada dunia itu tidak semata-mata ada di pihak orang kaya. Tidak semua orang kaya hubbud dunya, ada juga orang kaya yang tidak hubbud dunya. Dan sebaliknya, tidak semua orang miskin, orang fakir tidak hubbud dunya, ada juga orang fakir yang hubbud dunya. Di suatu kisah ada orang kaya, bahkan beliau adalah seorang aulia Allah, tapi beliau bukanlah seorang hubbud dunya. Syekh Abi Hasan Asyadzili, Syekh Hasan Asyadzili adalah seorang pendeta Risaliyah. Beliau adalah seorang kaya, beliau hidupnya mewah, beliau tiap hari gonta-ganti pakaiannya, diganti tiap hari. Bahkan minyak wanginya semerbak tiap hari, paling mahal. Beliau mengendarai kudanya dibawa oleh keretanya dibawa oleh 2 kuda, menandakan dia orang sangat kaya. Bahkan beliau memiliki 16 pembantu di rumahnya, dan beliau juga memiliki 600 santri yang beliau didik, yang beliau diberi makan oleh beliau, 6.000 santri. Lalu suatu hari datanglah seorang santri dari Tunisia, santri utusan dari temannya, sama-sama aulia Allah. Lalu diutuslah seorang santri dari Tunisia untuk menghadap Syekh Abi Hasan Asyadzili. Setelah melihat keadaan Syekh Abi Hasan Asyadzili, tentunya santri tersebut merasa kaget. Kok kenapa seorang aulia Allah, kok kenapa seorang waliullah bergelimangan harta? Pemikiran santri tersebut, seorang waliullah itu orang yang kere, orang yang tidak cinta sama dunia, orang yang fakir, tapi ternyata bertolak belakang dengan keadaan Syekh Abi Hasan Asyadzili. Lalu dia menghadapi Syekh Abi Hasan Asyadzili, dia bertanya kepada Asyadzili. Setelah dia berbincang-bincang lama, waktunya dia pulang. Lalu Syekh Abi Hasan Asyadzili beramanat kepada santri tersebut. Kata Syekh Abi Hasan Asyadzili, nanti kalau kamu pulang, katakanlah kepada gurumu, janganlah gurumu hubbud dunya. Lalu dia, santri tersebut, pulang ke Tunisia. Dan di Tunisia dia ditunggu oleh gurunya. Apa gerangan amanat dari Abi Hasan Asyadzili? Lalu santri tersebut ditanya oleh gurunya, wahai anakku, apakah Syekh Abi Hasan telah beramanat yang akan disampaikan kepadaku? Lalu santri tersebut berbohong, tidak guruku, Abi Hasan Asyadzili tidak beramanat apa-apa. Beliau, santri tersebut, berbohong karena dia takut gurunya tersinggung.
Lalu disedesaklah santri tersebut supaya memberikan jawaban atau memberikan apa amanat yang dikatakan oleh Syekh Abi Hasan Asy'adzili. Dengan terpaksa kata muridnya tersebut, santri tersebut, wahai guruku, Syekh Abi Hasan Asy'adzili beramanat kepada Anda bahwasanya Anda janganlah hubbud dunya. Lalu gurunya langsung menangis. Benar, aku hubbud dunya. Dalam keadaan kefakiranku, aku tidak tenang ibadah. Aku masih mencintai dunia. Aku masih butuh. Aku masih memikirkan uang. Aku masih memikirkan harta. Aku memikirkan kebutuhan sehari-hari. Sehingga amal ibadahku tidak sempurna. Tapi Abi Hasan Asy'adzili dengan kekayaannya tidak pernah memikirkan hal yang dunia. Dia fokus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak selamanya orang yang hubbud dunia itu jelek. Ada orang kaya juga yang tidak hubbud dunia. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam suatu riwayat katanya beliau mewakafkan hartanya, wakaf tanahnya di Mesir yang sampai sekarang masih ada wakaf tanahnya, digunakan oleh fakir miskin berhektar-hektar yang diwakafkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani. Begitu juga Tuan Syekh Ahmad At-Tijani, beliau juga menggratiskan murid-muridnya, ratusan murid-muridnya untuk belajar di pesantren beliau tanpa biaya. Begitu juga Imam Malik, beliau orang kaya, bahkan Imam Malik sampai kekayaannya itu hartanya berlimpah. Kalau punya karpetnya tidak bisa, saking empuk-empuknya, mata kaki tidak kelihatan. Itulah dunia. Dunia itu kita boleh menikmatinya, tapi dunia adalah kebutuhan, bukan untuk dicintai. Jadi tidak boleh mencintai dunia. Tidak semua orang kaya hubbud dunia. Tapi bisa jadi orang miskin hubbud dunia. Karena dia tidak punya harta, dia pengen kaya, akhirnya dia berpikir turun amal. Itulah ciri-ciri hubbud dunia. Orang fakir ketika beliau melihat suatu yang baik, lalu dalam hatinya bernada. Dia lihat orang kaya berderma. Kata hatinya, ya Allah, apabila aku menjadi kaya, maka aku bersedekah seperti si fulan. Maka kata Allah, falaka ajrun sawa. Bagimu pahala sama. Dengan niat pengen seperti orang kaya bersedekah, tapi dia tidak mampu, maka pahalanya sama. Akan tetapi orang fakir ketika melihat orang yang bermaksiat, orang bermabuk-mabukan, orang kaya bermabuk-mabukan, orang kaya zina, lalu dalam hatinya berkata, ya Allah, kalau kaya diberi kaya, saya pengen berpoya-poya, saya pengen mabuk-mabukan, saya pengen zina. Maka kata Allah, palaka wizrun sawa, bagimu siksaan atau dosa yang sama. Jadi inilah keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak semua orang yang kaya hubbud dunya, dan tidak semua orang yang fakir juga tidak hubbud dunya. Banyak orang fakir juga yang hubbud dunya karena menginginkan dunia, karena tidak tercapai dunia. Yang jelas, kalau kita lihat orang yang hubbud dunya atau tidaknya, dalam tandanya saja. Orang yang hubbud dunya itu senantiasa dia akan bakhil. Orang yang hubbud dunya pasti bakhil. Orang fakir bakhil itu hubbud dunya. Orang kaya bakhil hubbud dunya. Tapi kalau orang kaya dermawan, dia tidak hubbud dunya. Apalagi orang fakir dermawan juga, dia tidak punya harta tapi dia bisa mengeluarkan sedikit hartanya, dia itu juga tidak hubbud dunya. Jadi tandanya orang yang hubbud dunya itu adalah dia tidak bakhil dan dia tidak toma. Tidak toma itu adalah tidak mengharapkan sesuatu dari orang lain. Ya.
tidak mengharapkan apa yang ada di orang lain ada pada diri kita, tidak mengharapkan pemberian dari orang lain. Bahkan orang yang tidak berdunia senantiasa pengen mengasih, bukan pengen meminta kepada orang lain. Dan ada juga tandanya orang yang tidak hubbu dunia itu dia tidak hirsu. Hirsu itu tidak serakah. Merasakan nikmat itu dengan qanaah, menganggap cukup apa yang ada. Itulah orang yang tidak hubbu dunia. Sebaliknya, orang yang hubbu dunia itu dia tidak hidupnya tidak akan merasa cukup. Dia serakah dengan jabatannya, dia serakah dengan hartanya, dia serakah dengan segala apa yang ada. Yang penting perutnya kenyang, halal haram tidak diperhatikannya. Itulah orang yang hubbu dunia. Lalu tanda orang yang hubbu dunia itu adalah kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan nikmat kepada kita, tapi kita tidak mensyukurinya. Itulah tanda orang yang hubbu dunia. Jadi orang yang uzlah itu, yang hatinya, kenapa hati kita tidak bisa uzlah, tidak bisa menyendiri dari Allah, tidak bisa menyendiri kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena yang pertama, kata saya Ibnu Athaillah, itu karena kita mencintai dunia. Lalu yang kedua, karena hati kita tidak bisa uzlah itu karena kita punya syahwat, keinginan yang merupakan Allah Subhanahu wa taala. Itu syahwat. Suatu hari Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada santrinya. Kata Imam Al-Ghazali kepada santrinya, "Wahai anak-anakku, siapa yang paling dekat?" Maka santrinya berkata, "Oh, yang paling dekat itu adalah kakak saya." "Oh, yang paling dekat itu ibu saya." "Oh, yang paling dekat itu bapak saya." Dan berbagai macam jawaban dari santrinya. Apa kata Imam Al-Ghazali? "Wahai anakku, yang paling dekat adalah kematian. Kematian adalah sesuatu yang paling dekat. Kepada siapapun kematian itu pantas. Kepada orang sehat kematian pantas, kepada orang sakit kematian pantas, kepada orang yang muda kematian pantas, kepada yang tua kematian pantas, kepada orang yang punya kekayaan kematian pantas, kepada orang fakir kematian pantas." Jadi kematian kepada siapa pantas. Aina matakun yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kematian akan menghampirimu. Jadi yang paling dekat, kata Imam Ghazali, adalah kematian. Lalu Imam Al-Ghazali bertanya kembali kepada santrinya. Kata Imam Al-Ghazali, "Wahai anakku, apa yang paling jauh?" Kata santrinya, "Pamanku yang lagi di luar negeri." "Oh iya." "Saudaraku yang lagi merantau," dan lain jawabannya. Lalu kata Imam Ghazali, yang jauh itu adalah waktu yang telah terlewati. Kemarin, dahulu, itu tidak mungkin akan kembali lagi. Waktu muda tidak akan kembali lagi. Jadi waktu yang telah terlampau itu yang sangat jauh, yang tidak akan mungkin bisa kembali lagi. Jadikanlah waktu-waktu yang kemarin sebagai ibrah pelajaran. Apabila kita di waktu-waktu kemarin kita berbuat kejelekan, maka kita perbaharui dengan berbuat kebaikan di masa yang akan datang. Apabila kemarin kita berbuat kebaikan, maka tingkatkanlah kebaikan di waktu-waktu yang akan datang. Lalu Imam Ghazali juga bertanya kepada santrinya, "Wahai anakku, apa yang paling besar?" Lalu santrinya juga menjawab, "Wah guru, yang paling besar adalah gunung, yang paling besar adalah langit, yang paling besar adalah laut," dan lain sebagainya jawaban. Kata Imam Al-Ghazali, yang paling besar adalah nafsu. Nafsu itu besar, sangat besar, tidak cukup. Nafsu itu kalau dikasih harta 1 gunung, dia minta 2 gunung. Dikasih 2 gunung, dia minta 4 gunung, terus tidak akan puas-puasnya. Sehingga dia sudah mulutnya disumpal tanah, maka baru dia akan sadar. Itu nafsu. Gitu. Jadi sangat besar nafsu itu.
Lalu yang selanjutnya Imam Ghazali bertanya kembali kepada santrinya, "Wahai anakku, apa yang paling berat?" Anak-anaknya, santri-santrinya berkata yang paling berat dengan berbagai macam jawaban dan tidak memuaskan Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, yang paling berat itu adalah amanah. Dan amanah itu banyak. Istri kita amanah, anak kita amanah, harta kita amanah, ilmu kita amanah yang harus diamalkan. Kita dapat ilmu bukan hanya didiamkan, tapi kita dapat ilmu harus dimanfaatkan. Harta kita amanah, harta kita harus dimanfaatkan dalam kebaikan. Jabatan kita amanah, banyak amanah, dan amanah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berat. Tapi orang yang bisa melaksanakan amanah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapat kebaikan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, Imam Ghazali berkata kepada santri-santrinya, "Wahai anakku, apalah yang paling ringan?" Dan santri menjawab dengan enteng, "Kapas, wahai imam." "Oh, angin, wahai imam." Berbagai macam jawaban dari santri-santrinya tidak memuaskan Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, yang paling ringan adalah tarikus sholat, meninggalkan sholat. Hati-hati kita bisa meninggalkan sholat, karena sangat enteng kita meninggalkan sholat. Kadang-kadang kita melaksanakan puasa dipertahankan, melaksanakan ibadah haji diusahakan supaya bisa melaksanakan ibadah haji yang mahal itu, puasa yang membuat kita perut keroncongan, sedekah membuat harta kita berkurang kalau secara syariat, tapi kita ringan saja kalau tidak melaksanakan sholat. Jadi sholat itu paling ringan, maka hati-hati jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat. Itu yang nomor kedua, yaitu kenapa hati kita tidak bisa menghadap Allah, tidak bisa uzlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hati kita penuh dengan syahwat. Dan yang ketiga, kenapa hati kita tidak bisa uzlah, karena hati kita lalai dari dzikrullah, dari ingat kepada Allah. Allah dalam suatu hadis berkata, Rasulullah dalam suatu hadis qudsi pernah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah, "Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'hu hina yadhkuruni." Aku, kata Allah, bagaimana prasangka hambaku kepadaku. Kalau prasangka hambaku baik, maka aku baik. Kalau prasangka aku jelek, hambaku jelek kepadaku, maka aku jelek. Bagaimana? Kalau kita berdoa kepada Allah, prasangka kita bahwa doa kita akan dijabah, maka insya Allah akan dijabah. Kalau prasangka kita bahwa doa tidak akan dijabah, ya sudah tidak akan dijabah. Bagaimana prasangka kita kepada Allah? Oleh karena itu, kepada Allah jangan ada prasangka buruk, harus prasangka baik. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku akan bersamanya ketika dia mengingatku. Jadi Allah akan bersama kita ketika kita mengingat Allah. Kalau kita tidak mengingat Allah, maka Allah tidak akan bersama kita. Inda karoni pinapsi dakaratu pinapsi. Apabila dia mengingat kepadaku dalam dirinya, dalam hatinya, aku akan mengingatnya dalam diriku. Kata Allah. Kalau aku inda karoni pimalai, dakartu pima khairum minu. Apabila dia ingat bersama orang-orang, melaksanakan dzikrullah, melaksanakan zikir dengan berjamaah, maka aku pun akan ingat bersama-sama makhlukku yang paling baik, malaikat, mendoakan orang-orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan zikir ya Allah. Wa in taqarraba minni shibran, kata Allah, taqarrabtuhu ilaihi dira'an. Apabila engkau mendekatiku satu jengkal, maka aku akan mendekatimu satu siku. Wa in taqarraba minni shibra taqarraba ilaihi dira'an wa in taqarraba ilaihi dira'an fa'tawantu minni ba'an. Apabila kamu mendekati satu siku, aku akan mendekatimu satu hasta. Wa in atani yamshi ataitu harwala. Apabila kamu mendekatiku dengan berjalan, aku akan mendekatimu dengan berlari.
Itu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Oleh karena itu semampu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir itu ada zikir tingkatan zikir, ada zikir dengan lisan. Bagaimana kita mampu fattaqullah mastata'tum, semampu kita. Kalau tingkatan zikir itu ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan nafas, ada zikir dengan qalb, ada zikir dengan ruh, ada zikir dengan sir, ada zikir dengan khafi, ada zikir dengan akhfa. Ada 7 tingkatan dalam zikir itu. Nanti kita akan pelajari tentang masalah zikir tersebut. Ini kita berzikir kepada mengingat Allah adalah suatu kewajiban dari kewajiban kita, karena ritual ibadah semuanya adalah untuk mengingat Allah. Sholat kita untuk mengingat Allah, puasa untuk mengingat Allah, zakat untuk mengingat Allah, haji pun untuk mengingat Allah. Semua amal ibadah adalah supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya zikir secara lisan saja yang telah diajarkan oleh Allah melalui nabinya, itu subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil alil azim. Bukan hanya itu, termasuk semuanya perkara yang mengingatkan kita kepada Allah itu termasuk zikir. Yang terakhir, kenapa kita tidak bisa beruzlah hati kita masih dalam keadaan keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Syekh sebutkan karena dosa yang tidak dibasuh dengan tobat. Di dosa kita biarkan, tidak pernah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat itu bukan beristighfar. Beristighfar itu cara untuk bertobat. Bertobat itu mandi. Bertobat itu mandi supaya kita kembali dari asalnya, dari kotoran menjadi kebersihan. Tobat, bukan beristighfar. Istighfar itu cara untuk bertobat, itu istighfar. Kalau orang yang tidak mandi, maka kita istighfar itu seperti pakai bedak, pakai lipstik, itu istighfar. Tapi tobat mandi. Umpamanya kita di kampung kita ada pemilihan RW umpamanya. Pemilihan RW, lalu kata Pak RW, ayo kalau aku menang, kalau calon itu kalau aku menang jadi RW maka aku gratiskan ikan yang ada di kolamku, kata calon RW itu. Dan ternyata alhamdulillah dia menjadi RW. Maka anak-anak turun ke kolam, orang tua turun ke kolam, ibu-ibu, bapak-bapak turun ke kolam. Karena anak-anak tidak bisa menangkap ikan, akhirnya dia tidak dapat ikan. Yang dapatkan orang tua dan orang dewasa. Setelah orang tua pada pulang, si anak karena tidak dapat ikan, dia naik ke atas kolam. Di atas kolam dia lihat ke bawah kolam, apakah masih ada ikan. Lalu ketika ada ikan di bawah, kelihatan kocok-pokoknya ikan, dia turun ke bawah. Jadi ditangkapnya tidak tertangkap, dia naik lagi ke atas. Perhatikan lagi ke kolam, maka ada lagi, dia turun lagi ke bawah. Tidak tertangkap lagi, turun lagi ke atas. Terus dan begitu sebelum dia dibawa untuk mandi. Setelah dijewer sama ibunya, mandi dulu. Maka dimandikan sama ibunya. Setelah dimandikan sama ibunya, apakah dia akan turun ke kolam? Tentu tidak. Kenapa? Karena dia takut. Takut dia kotor, dia sudah mandi. Begitu juga kita melakukan, kenapa kita selalu gampang untuk berdosa? Karena kita tidak pernah mandi, kita tidak pernah tobat. Orang yang tobat itu ibarat mandi. Karena orang yang tobat itu dia akan malu, dia akan malu untuk berbuat dosa karena sudah mandi. Gitu. Kenapa kita selalu melakukan gampang saja melakukan dosa? Karena kita belum tobat. Jadi hati kita itu harus ingat kepada Allah dengan tobat dari dosa. Tobat dosa itu kembali tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang maksiat.
Kalau masih punya keinginan untuk bermaksiat, maka dia bukanlah bertobat. Ya, jadi di makalah yang ini disebutkan bagaimana katanya mendapat cahaya seorang yang gambaran dunia ini terlukis dalam cermin hatinya. Jadi hati kita bukanlah yang diuzlahkan oleh jasad kita, tapi hati yang harus kita uzlahkan. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.